Parenting dalam fase kehidupan Rasulullah. Rentang usia 1-4 tahun itu adalah fase play and character education, di mana fase ini itu Rasulullah sudah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah atau Ibunda Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susunya Rasulullah SAW. Di saat usia tersebut Rasulullah hanya bermain dan membentukkan karakter Rasulullah, yaitu karakter kasih sayang. Maka dari itu di fase ini kita ajarkan kelembutan, ajarkan kasih sayang, ajarkan kebaikan, ajarkan kepedulian kepada anak, sembari biarkan anak mengeksplorasi bermain sepuasnya. Karena apa? Dalam fase bermain, anak itu akan belajar meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan hard skill melalui motorik halus dan motorik kasarnya. Fase usia 4-7 tahun ini adalah fase independent karakter, di mana Rasulullah pada usia ini itu Rasulullah sudah diajarkan kemandirian. Maka dari itu Rasulullah sudah mulai belajar bagaimana menggembala kambing dan lain sebagainya. Nah, pada fase ini hal yang paling baik untuk kita implementasikan dalam parenting pada anak-anak kita yaitu karakter independen atau karakter kemandirian. Seorang anak di usia 4-7 tahun ini itu adalah menentukan bagaimana anak ini nanti di masa depan. Harusnya anak ini memiliki skill yang namanya survival skill. Nah, survival skill ini hanya bisa dibentuk kalau kita mengajarkan kemandirian anak sejak kecil. Apapun, anak harus berjuang untuk meraihnya. Jadi kemandirian ini sudah harus clear di usia ini. Fase yang ketiga yaitu fase usia 7-12 tahun, yaitu religious concept and practice. Ini sudah waktunya anak diajari yang namanya konsep keilmuan, ya. Benar-benar fokuskan pada kemampuan kognitif siswa. Di mana anak di fase ini sudah memiliki kemandirian, sudah memiliki karakter, ratusan karakter yang melekat. Sehingga pada hal lain kita harus memasukkan konsep-konsep sekaligus praktikal. Di mana pada fase 7-12 tahun ini, anak belajar religius, anak belajar konsep-konsep keilmuan secara luas, bukan hanya religius tapi juga umum juga. Kemudian anak lebih banyak praktikal melaksanakan pengetahuannya. Nah, di fase ini juga orang tua juga harus observatif. Orang tua harus mengetahui indikator-indikator skill atau talentnya atau bakatnya di situ. Anak sudah harus teridentifikasi bakatnya apa di usia 7-12 tahun ini. Karena ketika bakat itu kita identifikasi atau diidentifikasi oleh orang tua, maka kedepannya orang tua ini akan sangat mudah untuk mengarahkan fokus spesialisasinya sehingga anak nanti itu bisa memaksimalkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Nah, setelah itu ada di fase usia 13-25 tahun, di mana pada fase ini Rasulullah sudah mulai mengikuti berdagang Abu Thalib, ya, paman beliau pergi ke Syam. Itu di fase ini. Bahkan Rasulullah ini sudah diberikan amanah oleh Siti Khadijah pada usia tersebut untuk perjalanan dagang ke negeri Syam saat itu. Nah, pada fase ini teman-teman, itu fase religious talent and practice, di mana anak juga belajar memperdalam keilmuan agamanya, anak juga fokus pada bakatnya. Anak mempraktikkan atau melakukan bakat itu, melatih, anak mempertajam. Nah, pada fase ini, itu anak sudah harus diarahkan, difokuskan pada bakat dan minatnya. Pada fase usia 25-40 tahun, ini adalah fase religion professional practice. Nah, ini peran orang tua sudah mulai bergeser, ya. Jadi, ini yang menentukan adalah anak, karena anak di sini sudah memiliki kematangan dalam logika berpikir, sudah memiliki kemampuan untuk meroadmap ke depannya akan seperti apa. Apa sih religion professional practice? Selain anak sudah harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan agama dibanding sebelumnya di fase usia 13-25. Selain itu, anak juga sudah harus memiliki pengetahuan agama yang lebih dalam daripada sebelumnya, profesional dalam bakatnya, sesuai dengan bakatnya. Jika bakatnya itu pada matematik logik, kemampuan akademis, ya difokuskan pada hal itu. Jika di olahraga, kemampuan fisik, maka difokuskan pada di situ. Kemampuan seni difokuskan di situ. Atau menjadi entrepreneur, maka difokuskan di hal tersebut. Singkatnya, di fase usia 25-40 tahun ini, seseorang sudah harus menjadi profesional di bidang yang dia dalami, sesuai dengan passion atau bakatnya. Karena di fase ini Rasulullah pada saat itu sudah berikan amanah tugas kenabian di usianya 25 tahun. Meskipun saat itu Rasulullah belum
diberikan tugas kerasulan. Dan fase yang terakhir yaitu fase usia 41 sampai 63 tahun, di mana fase ini adalah religion profesional. Karena di usia 41 sampai 60 tahun praktisnya sudah harus dikurangi. Karena di usia ini itu kemampuan fisik itu sudah mulai menurun. Sehingga fokusnya itu adalah fokus profesional. Sebagai pelatih, sebagai narasumber, kalau yang bisnis masuk pada dunia investasi, dan lain sebagainya. Dan selain itu fokus pada religion atau hubungan dengan ketuhanan. Semakin tinggi pengetahuan keagamaannya, semakin dekat juga dengan ketuhanan. Maka itu teman-teman, fase-fase parenting yang bisa kita teladani dari kehidupan Rasulullah mulai dari usia 1 hingga usia beliau 63 tahun. Terima kasih, saya Gus Syarafi. Tetap kedepankan nalar kritis.